Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Nas VT. Kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kali ini adalah Amru bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu. Berikut kisahnya. Seorang tua dengan kakinya yang pincang bertekad untuk menginjak tanah surga. Amru bin Al-Jamuh adalah seorang pemimpin Yasrib, Madinah, pada masa jahiliyah dan pemuka Bani Salimah. Dia adalah salah satu orang terbaik di Madinah dan termasuk jajaran ksatria. Pada zaman jahiliyah, setiap orang terkemuka memiliki berhala untuk dirinya sendiri di rumah. Ini dimaksudkan agar dia mendapat berkah pada waktu pergi dan kembali. Mereka juga menyembelih hewan-hewan ternak untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka, supaya mereka terhindar dari bencana. Berhala Amru bin Al-Jamuh diberi nama Manat, terbuat dari kayu pilihan yang terbaik yang mahal harganya. Dia sangat berlebihan merawatnya, selalu dipolesnya dengan bau-bauan yang semerbak pula. Telah lewat 60 tahun usia Amru bin Al-Jamuh, tatkala cahaya iman membanjiri rumah-rumah di Yasrib. Rumah demi rumah terang melalui tangan Mus'ab bin Umair. Di tangan Mus'ab pula 3 orang anak Amru bin Al-Jamuh memeluk Islam. Mereka adalah Muawad, Mu'az, Khalat, juga teman sebaya mereka, Mu'az bin Jabal, ibu mereka, Hindun pun memeluk Islam. Tetapi dalam hal ini Amru tak tahu menahu sedikit pun tentang keimanan mereka. Hindun melihat betapa penduduk Yasrib pada umumnya telah memeluk Islam, demikian pula para pemimpin yang dulu berada dalam kemusyrikan, kecuali suaminya dan beberapa orang saja. Hindun sangat mencintai dan menghormati suaminya. Dia khawatir suaminya mati dalam kekafiran sehingga menjadi penghuni neraka. Pada waktu yang sama, Amru bin Al-Jamuh juga khawatir anak-anaknya keluar dari agama nenek moyang mereka, lalu mengikuti dai baru, Mus'ab bin Umair, yang dalam waktu singkat berhasil memalingkan banyak orang dari agama nenek moyangnya ke dalam agama Muhammad. Berkata Amru pada istrinya, Hindun, waspadalah jangan sampai anak-anak kita bertemu dengan orang itu, maksudnya Mus'ab bin Umair, sampai kita bisa memutuskan sikap tentang agama baru yang dibawanya. Istrinya menjawab, aku telah mendengar, aku akan patuh tapi, maukah engkau mendengarkan dari putramu, Mu'az, tentang apa yang telah disampaikan orang itu? Amru kaget setengah mati, celaka, apakah Mu'az telah keluar dari agamanya tanpa aku ketahui? Istri yang setia itu iba melihat suaminya. Katanya hati-hati, tidak, tapi dia hadir dalam beberapa pertemuan yang diadakan oleh orang itu, ia hafal tentang ajarannya. Coba ceritakan padaku, panggil dia kemari, perintah Amru. Setelah Mu'az datang, dia berkata, coba apa yang dikatakan oleh orang itu. Mu'az lalu membaca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amru terpesona mendengarnya. Katanya, alangkah bagus kata-katanya. Alangkah indahnya. Apakah semua kata-katanya seperti itu? Bahkan lebih baik lagi dari itu, ayah, jawab Mu'az, maukah ayah mengikuti dia? Semua kaum ayah sudah membayatnya, bujuknya. Orang tua itu terdiam sejenak kemudian berkata, aku tidak akan berbuat sesuatu sampai mendengar pendapat Manat. Mu'az berkata, apa yang dikatakan oleh Manat, ayah?
Dia hanya sebatang kayu yang bisu. Tidak berakal, tidak bisa bicara. Amru marah bukan main. Kukatakan padamu aku tidak akan memutuskan sesuatu tanpa petunjuk Manat. Amru bin Al-Jamuh pergi menemui berhalanya, Manat, sebagaimana kebiasaan para pemimpin musyrikin. Mereka biasa mendudukkan seorang wanita tua untuk menjawab sesuatu yang hendak ditanyakan. Menurut anggapan mereka, jawaban wanita tua itu sudah ilham dari berhala mereka. Dengan sebelah kakinya yang sehat, Amru berdiri tegak sebab sebelah kakinya yang lain pincang. Dia melakukan pemujaan dengan sebaik-baiknya, kemudian berkata, "Wahai Manat, tak kuragukan lagi bahwa engkau tahu betapa dai dari Mekah itu tidak akan berbuat jahat kepada siapapun kecuali kepadamu. Dia datang kemari untuk melarang kami menyembahmu. Aku tak mau membayat dia kendati darinya ku dengar kata-kata yang baik, kecuali setelah mendapat persetujuanmu. Berilah aku petunjuk." Manat membisu tanpa jawaban. Amru melanjutkan kata-katanya, "Barangkali engkau marah, padahal aku tidak berbuat sesuatu yang menyakitimu. Tapi tak apalah, aku akan meninggalkanmu untuk beberapa hari sampai marahmu reda." Anak-anak Amru bin Al-Jamuh tahu bahwa ayah mereka sangat terikat dengan Manat. Dirinya lama-kelamaan menjadi bagian dari berhalanya itu. Namun mereka juga mengerti bahwa hati ayahnya mulai goyah. Kewajiban merekalah untuk mengikis habis kepercayaan sesat ayah mereka sampai ke akar-akarnya. Itulah jalan yang akan mengantarnya menuju iman. Pada akhir malam, anak-anak Amru bin Al-Jamuh bersama kawan mereka, Mu'az bin Jabal, pergi ke tempat penyimpanan Manat. Mereka memindahkan patung tersebut dari tempatnya ke tempat sampah Bani Salimah, tanpa diketahui oleh seorang pun. Ketika keesokannya, Amru berjalan dengan perlahan-lahan ke tempat Manat untuk memberikan penghormatan, didapatinya berhala itu lenyap. Dengan bingung dia berteriak, "Celaka! Siapa yang mengganggu Tuhan kami tadi malam?" Tak ada yang menjawab. Dia mencarinya dengan kemarahan yang meluap-luap di dalam dan di luar rumah. Akhirnya dilihatnya Manat terjungkir di lubang sampah, penuh kotoran. Dengan penuh hormat diambilnya patung itu, dibersihkannya dari kotoran, dan diolesnya dengan wangi-wangian. Dia menggumam jengkel, "Demi Allah, kalau aku tahu siapa yang melakukan hal ini terhadapmu, niscaya akan kuhajar dia." Malam kedua, anak-anak Amru bin Al-Jamuh kembali memindahkan Manat seperti kemarin. Pagi hari ketika orang itu mencarinya, ditemukannya lagi Manat di lubang sampah. Seperti kemarin juga, patung itu diambil, dibersihkan, dimandikan, lalu diberi wangi-wangian. Hal yang sama terus berulang setiap hari sampai terasa sesak dada Amru bin Al-Jamuh. Akhirnya pada suatu malam sebelum tidur dia mengambil pedangnya. Digantungkannya di leher Manat. Seraya berkata, "Hai Manat, demi Allah, aku tidak tahu siapa yang mengerjaimu setiap malam. Kalau engkau benar-benar membawa kebaikan, maka hindarkan dirimu dari kejahatan yang dilakukan orang-orang terhadapmu. Ini pedang untukmu." Setelah orang itu terlihat nyenyak, anak-anaknya pergi ke tempat Manat. Mereka mengambil pedang dari lehernya kemudian mengikatnya bersama bangkai anjing. Sesudah itu dilemparkan ke lubang pembuangan Bani Salimah yang penuh dengan kotoran dan sisa-sisa makanan. Pagi harinya sewaktu tak melihat Manat di tempatnya, Amru bin Al-Jamuh langsung menengok ke tempat sampah. Dilihatnya patung itu di sana, terikat bersama bangkai anjing. Pedang yang semalam digantungkannya di leher lenyap. Sekali ini Amru membiarkan saja Manat di lubang sampah. Dengan geram dia berkata, "Demi Allah, kalau engkau Tuhan, tak akan engkau terikat bersama bangkai anjing." Tak lama kemudian dia memeluk Islam. Amru bin Al-Jamuh telah merasakan manisnya iman. Dia sangat menyesal setiap kali teringat masa-masa hidupnya dalam kemusyrikan. Kini disongsongnya agama barunya dengan sepenuh jiwa raga. Dipersiapkannya diri, harta, dan anak-anaknya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tak lama setelah itu terjadi perang Uhud. Amru bin Al-Jamuh melihat ketiga anaknya bersiap menghadapi musuh-musuh Allah.
Mereka mondar-mandir laksana singa hutan mencari mangsa. Semangat mereka menyala-nyala, rindu untuk mati sebagai syuhada. Lalu mendapat kemenangan dan ridha Allah. Suasana tersebut membangkitkan semangat Amru bin al-Jamuh. Orang tua itu juga mempersiapkan diri untuk menyertai anak-anaknya berjihad di bawah panji Rasulullah. Namun ketiga anaknya sepakat melarang. Dia adalah seorang lanjut usia, di samping itu juga pincang atau cacat kakinya. Allah membebaskan orang-orang semacam dia dari kewajiban berjihad menegakkan Islam. Hal ini tertera dengan jelas di dalam Al-Quran. Kata mereka, "Wahai ayah, Allah telah memberi alasan yang membebaskan dirimu dan orang-orang cacat sepertimu. Mengapa ayah memaksakan diri sendiri?" Marah betul orang itu mendengar larangan anak-anaknya. Dia langsung mengadu kepada Rasulullah. Katanya, "Wahai Nabiullah, anak-anak melarang saya turut serta dalam amal kebaikan hanya karena kepincangan saya. Demi Allah, saya berharap dapat menginjak tanah surga dengan kaki saya yang pincang ini." Rasulullah meminta kepada anak-anak Amru agar membiarkan ayahnya. Barangkali Allah akan mengaruniakannya syahadah. Mereka lalu merelakan ayahnya melaksanakan niatnya. Tatkala tiba waktu berangkat, Amru berpamitan kepada istrinya dengan nada seperti orang yang tidak akan kembali lagi. Kemudian dia menghadap ke arah kiblat seraya mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah kepadaku syahadah. Jangan kembalikan aku kepada keluargaku dengan membawa kekecewaan." Dia berangkat dengan dibentengi oleh ketiga anaknya dan orang-orang Bani Salimah. Ketika api perang mulai berkobar dan orang-orang terpencar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amru bin al-Jamuh melompat dengan kakinya yang sehat seraya berteriak-teriak seperti orang kesurupan, "Aku rindu surga! Aku rindu surga!" Putranya, Khalad, tak lepas menyertai di belakangnya. Berdua mereka berjuang membentengi Rasulullah sampai gugur sebagai syuhada. Usai perang, Rasulullah kembali ke medan perang untuk mencari jenazah para syuhada, untuk dimakamkan sebagaimana mestinya. Kepada para sahabat, Nabi mengatakan, "Biarkan mereka dikubur dengan darah yang melumuri tubuh. Akulah yang menjadi saksi atas mereka." Beliau melanjutkan, "Tak ada seorang muslim pun yang terluka fisabilillah kecuali dia datang pada hari kiamat dengan darah mengalir. Warna darahnya seperti zafaran yang baunya seperti kesturi." Kata Rasulullah lagi, "Kuburkanlah Amru bin al-Jamuh bersama Abdullah ibn Amru. Kedua insan itu saling berkasih sayang dan berhati bersih selama di dunia. Semoga Allah meridai Amru bin al-Jamuh serta sahabat-sahabatnya, para syuhada Uhud. Semoga mereka diterangi cahaya dalam kubur mereka. Amitin Allahumma amitin." Semoga kisah sahabat Amru bin al-Jamuh tadi dapat menjadi teladan kepada kita untuk lebih mencintai din Islam, Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Tetap stay di Bang Nas VT untuk mendapatkan update terbaru dari kisah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain.